tidak baik, tapi bagi Tuhan itu yang terbaik. Kalau kita bisa menyamakan itu, maka kita akan bisa lebih bersyukur dan bersyukur. Jadi nggak usah banding-bandingkan nasib kita dengan nasib orang lain. Nasib kita masing-masing ataupun kehidupan kita masing-masing itu sudah diatur oleh Tuhan. Dan kalau seandainya kita mengalami suatu pencobaan atau penderitaan, ya kita belajar untuk bersyukur. Bersyukur karena apa? Kita mengaku pengikut Kristus, kan? Yesus saja menderitanya seperti itu. Kita sebagai pengikutnya, masa kita mau senang-senang saja? Masa kita bersyukur kan? Tuhan, saya bersyukur saya boleh mengalami penderitaan demi idealnya seperti itu, ya. Pada kenyataannya seringkali kita lupa kalau sudah menderita, boro-boro suruh pasrah. Yang ada ngomel terus, kan? Yang ada doa itu, penuh dengan ya kekecewaan seperti itu. Itu boro-boro mau pasrah, sudah lupa namanya berpasrah. Ya memang dikatakan pasrah itu walaupun keuntungan ya tadi, tapi pasrah itu memang juga sulit. Pasrah itu sangat sulit karena kita mungkin punya ego sendiri. Ketika kita harus pasrah, harus meninggalkan apa yang menjadi ide kita harus pasrah, meninggalkan apa yang menjadi kehendak kita. Mungkin itu adalah hal yang sulit untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apalagi bagi mereka yang tertimpa penderitaan. Bagaimana mungkin saya bisa bersyukur ketika penderitaan itu datang bertubi-tubi? Bagaimana saya bisa bersukacita ketika penderitaan itu datang silih berganti? Yang satu belum selesai sudah datang penderitaan yang lain. Tapi ada seorang ibu yang saya kenal beberapa tahun lalu, dia sempat ikut khotbah di tempat kami. Saya sendiri secara pribadi saya melihat ibu ini luar biasa. Ibu ini mempunyai anak, punya 2 anak. Lalu ketika dia datang ke khotbah itu, dia sedang mengalami suatu konflik rumah tangga. Ya seperti yang biasa terjadi, ya. Si suaminya itu selingkuh, gitu. Jadi suaminya selingkuh, bahkan suaminya itu punya anak dari selingkuhannya. Dan ketika dalam kondisi seperti itu, si ibu ini, ibunya juga belum terlalu tua ya. Ya si ibu mungkin 40-an. Ibu ini harus menerima kenyataan juga ketika dia divonis oleh dokter dia mengalami sakit tumor. Waktu itu pas dia datang itu dia baru sedang perawatan gitu ya, pengobatan. Dan saat dia cerita dia mengatakan bahwa dia tidak tahu mengapa Tuhan memberikan istilahnya kalau dia katakan cobaan yang bertubi-tubi. Ketika dia menyadari suaminya punya istri lain dan punya anak, lalu dia mengalami juga dokter mengatakan memvonis dia menderita sakit tumor. Lalu belum sampai di situ, tadi kan dia punya 2 anak, anaknya itu sudah remaja, gitu. Yang perempuan itu sudah remaja, yang anak nomor 1. Pada saat itu dia juga harus menerima kenyataan bahwa anaknya itu hamil. Nah, berkolaborasi lagi. Coba bagaimana ya? Waktu itu saya juga agak kaget-kaget ya itu cerita, cuma dalam hati hanya mengatakan, saya hanya berpikir ibu ini begitu luar biasa ya. Dia masih bisa dia katakan, suster, saya mau bersyukur untuk semua yang saya alami. Karena itu saya datang ke Krem, saya mau bersyukur karena Tuhan sudah memberikan begitu banyak berkat dalam kehidupan saya. Dan saat ini ketika Tuhan membiarkan saya mengalami cobaan demi cobaan, penderitaan ini, saya juga mau bersyukur. Karena sepanjang hidup saya menerima berkatnya, maka saya juga harus bersyukur. Saya mau bersyukur atas apa yang Tuhan biarkan terjadi. Karena dengan ini saya tahu bagaimana Yesus dulu juga menderita, ya, Yesus dulu ditinggalkan, Yesus dulu juga terhina, bahkan Yesus disalibkan, Yesus mengalami celaan demi celaan. Dan saat ini saya mengalami semua itu, saya merasa bersyukur. Saya boleh ambil bagian dalam penderitaan Yesus. Waktu saya katakan,
dalam hati ya saya katakan luar biasa ya ibu ini. Mungkin kalau orang-orang lain saya tidak tahu ya. Mungkin saya pun sama berpikir seandainya hal seperti itu saya alami, saya belum tentu bisa ngomong seperti itu. Bahwa dia sendiri harus menderita melawan sakitnya. Lalu sementara dia harus berhadapan dengan anaknya, dia harus bagaimana caranya dia mengurus anaknya ini kan yang mungkin masih kelas 1 SMA, masih remaja ya, anak mungkin pergaulan dan sebagainya. Tapi di situ dia katakan, saya tahu di balik semua ini Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan pasti bekerja dan Tuhan pasti akan memulihkan semua itu. Walaupun saat ini saya belum melihat, ya, yang saya lihat di sekeliling saya saat ini hanya penderitaan dan cobaan, hanya sakit hati dan lain sebagainya. Tapi saya tahu di balik itu semua pasti Tuhan siapkan sesuatu yang indah. Dan ini luar biasa. Di dalam penderitaan, seorang ibu yang sederhana, ya ibu biasa begitu ya, dia bisa berkata seperti itu. Dia bisa betul-betul sampai pada satu titik di mana dia pasrah, dia tahu ini harus dia jalani. Oh, dia nggak bisa lari kemana-mana. Dia mau marah pun juga itu sudah terjadi. Jadi akhirnya dia bisa, saya mau mengampuni dan saya pasrah apapun yang Tuhan kerjakan. Saya tahu di balik itu semua ada sesuatu yang luar biasa kan? Coba kalau Anda mengalaminya bukan yang seperti itu, pasti kan Anda masing-masing juga punya kesulitan-kesulitan hidup. Coba kita bisa pasrah seperti itu, bisa menyatakan iman seperti itu, maka pasti Tuhan memberikan rahmat yang jauh lebih besar. Dan kita pasti akan bisa melewati semua itu. Pasrah memang jadi suatu hal yang amat sulit. Tapi ya itu tadi, walaupun manusia seringkali berontak dan melawan, tapi kita harus coba untuk bisa betul-betul pasrah. Ya. Karena penderitaan itu bagi mereka yang tidak mempunyai iman, bagi mereka yang tidak bisa mengimani, seolah-olah itu menjadi suatu tanda ketidakpedulian Tuhan. Ya kan? Banyak orang mengatakan, Tuhan kenapa sih kok nggak peduli sama hidup saya? Kenapa sih kok selalu penderitaan saja, kok biarkan saya itu menderita, orang lain tidak? Ya kan? Seringkali kita begitu. Seringkali kita membanding-bandingkan diri kita atau kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Sehingga kalau kita tidak bisa pasrah, maka akan menjadi sulit terus sepanjang hidup. Kita hanya akan bingung dan bingung. Seperti tadi kan mau pilih yang mana, yang A atau yang B, pilih yang nomor 1 atau yang nomor 2. Tapi kita harus bisa betul-betul pasrah. Ya seperti ini suatu cerita ya tentang seorang ibu punya 2 anak, kan bukan cerita tadi ya. Seorang ibu punya 2 anak, anaknya itu pekerjaannya yang satu jualan payung, yang satu jualan kacamata hitam. Pernah dengar ceritanya? Yang pernah diam aja ya. Jadi ibu setiap hari kan anaknya itu berangkat kerja, gitu ya, 2 anaknya ini. Ibu ini sangat mengasihi anaknya. Nah lalu si kakak ini yang jualan payung, ketika berangkat kerja pagi dia katakan pada ibu, doa ya yang baik, doa yang kencang buat saya hari ini, supaya hari ini hujan turun deras sehingga payung saya itu laku, gitu kan? Lalu ibunya, oh iya nanti ibu doa ya setelah mau pergi, ibu akan doa supaya Tuhan memberikan cuaca yang mendung hujan deras dari pagi sampai siang sampai malam sehingga payung itu laku semua. Lalu anak itu berangkat kerja. Lalu adiknya yang kedua nggak lama berangkat kerja, berangkat mau jualan. Dia minta doa karena ibunya. Ibu doakan ya supaya hari ini cerah sekali, supaya kacamata hitam saya itu laku. Kalau hujan kan nggak mungkin ya orang pakai kacamata hitam kalau gelap. Jadi supaya matahari terik, supaya cerah sehingga kacamata hitam saya itu laku. Ibunya katakan, iya saya doakan ya, ibu doakan. Anak itu berangkat. Lalu setelah 2 anaknya berangkat, ibunya mau berdoa. Lalu dia bingung, doa apa ya? Kalau dia doa yang satu, nanti yang satu anaknya kesian. Lalu kira-kira ibunya doa apa? Pasrah. Doa pasrah ya. Doanya separuh hujan, separuh terang gitu. Dari pagi sampai siang terang, siang sampai sore hujan. Ya di situ maksudnya dari cerita ini, itu kita
Karena kalau kita tidak bisa pasrah, kita akan bingung kan? Yang terbaik memang adalah, ya Tuhan, saya mau bekerja sebaik-baiknya dan saya persembahkan itu kepadamu, biarlah kehendak-Mu yang terjadi pada diriku. Semua itu kan sudah diatur oleh Tuhan. Nah, dari itu kita mau lihat bahwa betul-betul yang namanya sikap pasrah itu sangat penting, di mana kita mau sungguh-sungguh berserah, sungguh-sungguh ya, memberikan seluruh diri kita itu hanya untuk mengikuti kehendak Tuhan. Ini perjuangan kita memang, supaya kita betul-betul bisa pasrah. Nah, teladan kepasrahan yang sungguh luar biasa itu Santa Teresa Lisieux. Anda kenal Teresa Lisieux? Gak kenal sih ya. Pernah baca bukunya atau ceritanya? Tahu, kan? Ada yang tahu, ada yang tidak. Teresa Lisieux ini sangat luar biasa. Ya, teladan kepasrahan. Dia betul-betul sepanjang hidupnya itu mengandalkan Tuhan. Dia katakan ini ada satu ungkapan dari Teresa Lisieux yang buat saya sendiri itu luar biasa. Dia katakan, saya tidak lagi meminta penderitaan karena saya tahu bila saya minta penderitaan, saya harus menanggungnya sendiri. Akan tetapi saya pasrah kepada Allah. Kalau Tuhan memberikan penderitaan, saya terima dengan segenap hati dan saya tidak takut menerimanya. Karena bila terdapat penderitaan, maka Tuhan akan memberikan rahmat untuk menanggungnya. Benar nggak? Teresa Lisieux mengatakan, saya nggak mau lagi minta penderitaan. Saya nggak secara kasarnya gampangnya, saya nggak mau sok-sokan gitu ya. Banyak orang mengatakan, saya akan berdoa, Tuhan berikan saya penderitaan supaya saya lebih suci, lebih kudus. Teresa Lisieux mengatakan, saya tidak lagi mau minta penderitaan. Karena saya tahu kalau saya minta berdasarkan karena saya yang mau, saya nggak akan kuat menanggungnya. Tapi saya pasrah, kalau Tuhan memberikan atau membiarkan suatu penderitaan itu datang dalam hidup saya tahu bahwa Tuhan pasti juga akan memberikan rahmat. Jadi nggak usah minta pun, kalau memang Tuhan membiarkan penderitaan itu datang, saya akan terima. Di sini sangat luar biasa sikap pasrahnya. Dia katakan, saya juga nggak minta. Jadi kalau saya nggak akan berdoa, Tuhan berikan saya penderitaan untuk supaya saya bisa semakin kudus ya, dengan penderitaan-penderitaan itu. Tidak, dia tidak gaya-gaya gitu ya. Tapi justru dia mengatakan, saya nggak mau lagi minta penderitaan. Karena saya tahu kalau saya yang minta, itu kan kehendak saya. Belum tentu saya sanggup menanggungnya. Tapi kalau itu kehendak Tuhan, Tuhan membiarkan penderitaan datang dalam hidup saya siap menerimanya. Karena saya tahu Tuhan membiarkan itu terjadi, pasti Tuhan juga akan memberikan rahmat untuk menanggungnya. Ungkapannya begitu indah dari Teresa Lisieux. Padahal dia itu meninggal masih sangat muda ya, umur 24 tahun, tapi sudah menjadi orang kudus besar. Ya, kita tahu sih sudah lewat ya, dari umur itu dan mungkin yang masih muda-muda ada yang belum sampai umurnya Teresa Lisieux. Ya, masih ada kesempatan. Tapi yang sudah lewat pun tetap ada kesempatan untuk menjadi kudus. Jadi kita memang Teresa Lisieux ini sungguh luar biasa ya, mendapatkan rahmat kekudusan yang luar biasa. 15 tahun masuk biara, 24 tahun meninggal dan sudah sampai pada kekudusan, mencapai tingkat kekudusan yang luar biasa. Benar saja umur 15 tahun dia sudah berani memutuskan untuk masuk biara. Saya 15 tahun nggak ingat apa-apa ya, maunya main aja. Jadi di sini kita lihat teladan kepasrahan ini Santa Teresa Lisieux itu sungguh luar biasa. Kepasrahan yang sejati berarti percaya penuh terharapan. Jadi bukan pasrah itu hanya duduk diam pasrah, yang penting saya terimalah, gitu ya. Itu mah pasrah tanpa usaha. Ya. Tapi pasrah penuh harapan. Pasrah tapi kita usaha, kita melakukan sebaik-baiknya, tapi kita kembalikan kepada Tuhan. Kita pasrah apapun yang terjadi, itu pasti yang terbaik.
Saya mengerjakan apa yang menjadi bagianku. Saya berusaha, saya bekerja. Selebihnya biarlah itu sesuai kehendak Tuhan yang terjadi. Nah, jadi kita ada kerjasama dengan rahmat Tuhan. Sebagai manusia saya mau berusaha, tapi selebihnya biarkan itu terjadi sesuai kehendak Tuhan. Apapun sekuat apapun usaha kita, kalau itu tidak sesuai kehendak Tuhan, pasti juga akan gagal. Pasti juga tidak akan terjadi. Tapi kalau itu memang sesuai dengan kehendak Tuhan, itu pasti akan terjadi. Karena itu kita nggak, apa ya istilahnya, kita berusaha sekuat-kuatnya, tapi tetap kita harus serahkan itu pada Tuhan. Sisanya biarlah engkau Tuhan yang mengerjakannya. Biarlah terjadi sesuai dengan kehendak. Nah, itu yang idealnya. Jadi ada kerjasama antara kita dengan rahmat Tuhan. Lalu bagaimana supaya kita dapat pasrah kepada Tuhan? Ini yang kita mau belajar bersama-sama. Pertama tentu kita mohon supaya Tuhan memberikan tambahan iman kepada kita. Seperti Yesus mengatakan kepada para muridnya, kan? Berdoalah mohon tambahan iman. Kita juga bisa doa, Tuhan tambahkanlah iman. Ketika iman kita berkembang, bertumbuh, maka akan lebih mudah kita untuk bisa pasrah kepada kehendak Tuhan. Karena kita akan bisa menerima segala sesuatu dengan iman, dengan kepercayaan yang penuh akan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Lalu yang kedua, kita juga berharap hanya kepada Tuhan. Jangan berharap pada manusia, karena berharap pada manusia itu akan lebih banyak mengecewakan. Saya sudah berharap, saya sudah mengandalkan kamu, kok ternyata kamu mengecewakan saya. Lebih banyak kecewanya. Jadi manusia itu tidak bisa diharapkan, gitu ya. Ya, maksudnya di sini bahwa harapan kita satu-satunya hanya pada Tuhan. Itu yang baik. Bolehlah berharap pada teman, itu boleh. Tapi kalau misalnya teman itu tidak sesuai harapan kita, ya jangan kita sakit hati, jangan kecewa, karena ya dia itu kan manusia biasa. Juga jangan kalau berharap pada yang berjubah juga, karena yang berjubah itu juga manusia. Bisa mengecewakan juga. Jadi hanya berharap kepada Tuhan. Itulah harapan kita satu-satunya. Lalu memperbaharui kasih kepada Tuhan. Jadi setiap hari kita memperbaharui kasih kita kepada Tuhan, sehingga kita bisa semakin berpasrah kepada Tuhan. Intinya iman, harapan, dan kasih itu harus semakin hari semakin bertumbuh dan berkembang. Karena kalau itu bertumbuh dan berkembang, maka akan lebih mudah bagi kita untuk bisa pasrah. Lalu bersyukur untuk apapun yang terjadi. Lagi-lagi dikatakan bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Jadi nggak usah atau menebal sendiri, yang penting bersyukur. Dapat penderitaan, ya saya bersyukur Tuhan. Misalnya diputusin pacar, ya saya bersyukur Tuhan. Pasti kau akan berikan yang lebih baik lagi, kan? Betul kan? Cari lagi lah, ngapain? Frustasi. Ada pemuda yang datang ke tempat kami di Bakar malam waktu itu berangkat penyembuhan kaki. Pas penyembuhan batin. Iya, rupanya dia habis putusin pacarnya kayaknya. Waktu adorasi di KPLBK, mungkin yang sudah pernah datang ke Lembah Kamal tahu kan KPLBK. Pas adorasi tiba-tiba lagi tenang-tenang habis penyembahan gitu, ada bunyi apa namanya itu, kaca pecah. Ternyata di belakang itu kan ada, kan sekelilingnya kan kaca. Rupanya si pemuda itu membenturkan dirinya ke kaca. Sampai kaca jendela yang hitam itu pecah. Lalu dia bilang, kata ketika ditangani, dia baru frustasi di pacarnya. Aduh, banget kan? Iya, maksudnya mana akhirnya dia jadi apa namanya, dia bilang
Tuhan tuh memberikan tahu pokoknya Tuhan itu nggak adil lah segala macam gitu pacarnya rupanya tertarik sama orang lain kali atau gimana dia diputusin. Dia bilang emang saya ini kurang ganteng ya. Iya, ternyata kayaknya beneran ya. Ganteng agak gila kali ya. Akhirnya ditagih oleh partnernya waktu itu ya. Habis kan jadinya rugi kita. Kacanya pecah, nggak mungkin suruh dia ganti. Kaca jendela yang belakang di mobil itu pecah dan dia bentuk kepalanya. Apa namanya kaca, frustasi. Kita bisa bersyukur. Makanya kalau saya putus ini bersyukur aja. Bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan karena pacar saya putusin saya. Bersyukur pasti Kau berikan yang terbaik, yang lain lagi buat saya lebih baik lagi. Tuhan, saya bersyukur karena saya baru dipecat dari pekerjaan. Lo bersyukur, hah? Ya kan? Tuhan Kau berikan saya waktu bisa istirahat, tidak lagi bangun pagi untuk kerja. Saya bersyukur karena nanti Kau akan berikan gantinya yang lebih baik. Kalau untuk hal yang baik gampang banget bersyukur, tapi untuk hal yang kurang baik, nah saya ingat ibu itu tadi tuh sudah suaminya selingkuh, dia kena tumor, anaknya hamil, dia bisa bersyukur, terima kasih Tuhan. Bisa nggak begitu? Dapat keberkahan lalu bersyukur. Semoga bisa. Semoga kita bisa dalam bersyukur itu bukan hanya dalam hal yang baik, tapi dan juga dalam hal yang kurang baik, bahkan dalam hal yang buruk sekalipun kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kecelakaan. Ya walaupun kaki saya buntung tapi cuma sebelah gitu kan, nggak semuanya. Yang kena orang Jawa itu kan selalu beruntung ya. Untung cuma ketabrak sininya. Untung cuma kaki sebelah. Nah ya itu kan, ingat aku orang apa. Nah jadi di sini kita mau bersyukur selalu atas apapun yang terjadi. Hidup saat ini, jangan pikirkan masa depan, karena masa depan itu belum tentu. Nah, hidupnya saat ini ya, gak usah mikir yang masa lalu, diputusin tadi atau dipecat atau apapun, ya itu sudah lewat, gak akan mungkin kembali. Lalu juga jangan pikirkan hari esok, pikirkan hari ini di tempat ini, gak usah mikirin besok gimana, karena belum tentu juga. Hari esok itu belum datang. Ini juga Teresianus mengatakan hidup saat ini. Aku mau hidup untuk hari ini. Mikirin besok-besok karena nggak nyampe besok gitu kan hidupnya. Jadi percuma juga. Mikirin hari esok mau ngapa-ngapain, minggu depan mau pergi kemana kan nggak juga nyampe. Jadi lebih baik hidup saat ini. Bersyukur Tuhan untuk saat ini saya ada di tempat ini. Saya lebih terima kasih. Hidup untuk saat ini. Makan ya makan saat ini, gak usah mikirin nanti makan apa. Padahal tadi siang saya tanya, nanti malam makan apa. Ya, kemakan omongan sendiri. Jadi hidup saat ini, ya jangan mikirkan masa depan. Berusaha selalu melakukan setiap kehendak Tuhan, baik enak ataupun kurang enak ataupun tidak enak. Kita tetap lakukan. Kan para suami istri juga, kalaupun istrinya masak keasinan, tapi suaminya tetap makan kan? Karena cintanya. Masakanmu tetap yang terenak. No choice. Jadi tetap harus, walaupun agak keadaan ini asinan, besok kurang garam gitu kan, tetap aja dimakan. Itu kita lakukan walaupun hari ini karena kita tuh kayaknya enak banget, wah kita lakukan dengan gembira. Besok apa yang terjadi kurang enak, ya tetap kita lakukan dengan gembira dan penuh sukacita. Nah, itu akan membuat hidup kita lebih bersukacita, sehingga sukacita bergelora. Jadi kita nyanyi lagi nanti. Nah, jadi di sini kita mau belajar supaya pasrah kepada Tuhan. Nah, iman, harapan, dan kasih ya. Jadi pasrah ini adalah gabungan dari ketiga kebajikan teologal ini. Iman membantu kita untuk bisa percaya sepenuhnya. Harapan membantu kita untuk terus bergantung kepada Tuhan. Dan kasih
membantu kita untuk bisa menerima segalanya dengan kerelaan hati. Jadi pasrah ini gabungan ketiga kebajikan teologal ini. Iman supaya kita bisa percaya, harapan supaya kita bisa terus bergantung kepada Tuhan, dan kasih membuat kita bisa menerima segalanya dengan rela. Jadi indah kan kalau bisa seperti itu. Karena itu kita mohon supaya Tuhan terus menambah iman, harapan, dan kasih di dalam diri kita. Berdoalah mohon Tuhan, tambahkan iman, harapan, dan kasih-Ku supaya aku bisa betul-betul berpasrah. Lalu tadi bersyukur apapun yang terjadi semua akan menjadi kebaikan kita ya. Lagi-lagi keluar lagi Roma 8:28. Jadi jangan bosan ya, sampai akhir waktu ini akan keluar terus Roma 8:28. Itu menjadi salah satu juga ayat favorit saya ya. Kalau lagi lagi ada masalah segala macam, lagi galau gitu kan, ingat Roma 8:28. Jadi senyum lagi gitu kan, supaya kita tetap bisa percaya bahwa apapun itu akan menjadi indah. Jika kita dapat bersyukur dalam segala hal, bahkan yang terburuk sekalipun, Tuhan akan memberikan kebahagiaan. Jadi sebetulnya ungkapan apa yang berdasar bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian itu betul juga kan? Kita mau menerima semua yang sulit, di balik itu semua, maka kita akan menerima kebahagiaan dan sukacita. Hidup saat ini ya, menjauhkan kita dari segala kekhawatiran akan masa depan. Tadi kita sudah bahas ya, bagaimana teladan Santa Teresa Lisieux. Dia menyerahkan seluruh hidupnya sepanjang hari kepada Tuhan, menyadari kehadiran Tuhan. Jadi hidup saat ini itu mencoba hidup di hadirat Tuhan. Teresa Lisieux mengatakan, tidak sampai 3 menit itu saya melupakan Tuhan. Jadi maksudnya apa? Dengan kata lain, sepanjang hidup, dari buka mata sampai tutup mata lagi, ya, dari pagi sampai malam, itu dia selalu mengingat Tuhan. Bagaimana dengan kita? 24 jam dalam sehari, berapa jam kita ingat Tuhan? Jawab sendiri. Nah, tadi sudah pagi-pagi tadi kan kita sudah ada sarananya ya, doa Yesus supaya membantu kita hidup saat ini, hidup di hadirat Tuhan, menyadari Tuhan ada. Seperti kita seorang petapa. Ada seorang yang tanya kepada seorang pertapa tua ya, seandainya besok engkau dipanggil Tuhan, kau tahu besok adalah hari kematianmu, apa yang kamu lakukan? Atau kalau ada yang tanya kepada Anda, kalau besok kamu tahu kamu akan dipanggil Tuhan, apa yang kamu lakukan? Enggak kan, tadi aku dosa ya. Yang lain apa? Oh, menderita dulu. Siap menderita dulu. Terus mau ngapain? Aku lupa udah belum? Tidur supaya nggak ini ya, nggak rasa ya, mati damai. Ya, seperti si pertapa tua itu ditanya, lalu tidak tahu, oh kalau besok saya mau meninggal, saya tahu besok Tuhan panggil saya menghadap Tuhan, maka hari ini saya akan mau jabat pagi. Ngapain jabat pagi ya? Katanya. Kata si pemuda yang tanya, ya saya kan mau jabat pagi, lalu saya akan pergi ke kamar, saya akan doa. Ya setengah 5 saya doa sampai setengah 6, lalu setengah 6 saya akan ibadah. Setelah itu saya akan pergi misa. Setelah itu saya akan makan pagi. Setelah makan pagi saya akan bekerja di kebun. Setelah itu saya akan rosario siangnya, lalu saya makan siang. Sore-sore saya akan Lectio Divina. Setelah itu saya itu ngapain ya? Saya itu ibadah lagi. Setelah itu apa lagi? Saya lagi ingat nih. Iya, jadwal sejarah apa ya? Sampai makan malam, setelah itu pergi tidur. Lalu si pemuda itu nanya ke si rahib itu ya, bukankah itu kegiatan yang setiap hari kau lakukan di pertapaanmu? Lalu kata si rahib tua itu, ya apa bedanya hari ini dengan hari-hari yang lain? Mengerti maksudnya? Syukurlah ya. Jadi maksudnya, kalau memang kita selalu hidup di hadirat Tuhan, hidup saat ini, kita selalu sudah siap, ya kan?
doa saya dipanggil pun saya siap. Pas saya lagi makan, habis makan saya dipanggil pun saya siap. Jadi nggak perlu ada persiapan yang khusus. Karena apa bedanya hari ini dengan hari-hari yang lain? Jadi siap atau tidak? Benar ya, siap? Oh ya malu, jadi masih siap begitu ya. Tapi banyak yang baru ngaku dosa sudah dosa lagi kan? Keluar dari pengakuan dosa udah jengkel lagi. Ya intinya kita mau selalu hidup saat ini menyadari kehadiran Tuhan. Lalu rindu akan kehendak Tuhan ya. Yesus katakan makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi kita juga bisa mengatakan makananku adalah melakukan kehendak Tuhan. Di sini ada kerinduan untuk selalu melakukan kehendak Tuhan. Inilah jalan yang paling sempurna, melakukan kehendak Allah dan pasrah terhadap rencananya yang belum kita ketahui. Kita tahu, walaupun kita nggak tahu, tapi kita percaya dan yakin bahwa kehendak Tuhan itu adalah yang terbaik. Jadi apapun itu, saya akan siap melakukan. Percaya bahwa segala yang terjadi itu untuk kebaikan kita. Apapun yang terjadi, semua itu adalah untuk kebaikan kita. Dan masing-masing dari kita itu beda-beda. Jadi kalau kita mengalami sesuatu yang berbeda dengan orang lain, ya kita nggak usah kembali lagi kayak tadi, kembali. Karena tuh semua yang terjadi itu adalah untuk kebaikan kita masing-masing. Tuhan tahu yang satu ini yang A tentunya berbeda dengan yang B. Jadi jalannya beda dengan yang B. Kita tidak perlu menyamakan berusaha sama-samain dengan orang lain. Tapi kita tetap bersyukur dan kita percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita itulah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita lihat proses kepasrahan. Bagaimana supaya kita bisa pasrah? Yang pertama, belajar pasrah itu berawal dari percaya pada Allah. Percaya Allah itu mengasihi kita, percaya bahwa Allah itu menghendaki yang terbaik bagi kita. Jadi pertama kita harus ada satu keyakinannya, menumbuhkan kepercayaan, belajar percaya bahwa Allah itu mengasihi saya, bahwa Allah itu menghendaki yang terbaik untuk saya. Itu dulu awalnya. Dari situ, dari keyakinan ini maka akan timbul suatu kepasrahan dan penyerahan diri. Dan saya percaya Allah mengasihi saya percaya Allah mau yang terbaik untuk saya. Maka dari situ timbullah suatu keyakinan. Ya. Keyakinan ini akan semakin menumbuhkan suatu kepasrahan dan sikap penyerahan diri. Lalu dari situ maka akan mulai ada keinginan untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, jadi di sini ya, ini pun proses kepasrahan ini sesuai dengan ajaran Teresa Lisieux juga. Karena dia tadi dikatakan telah ada kepasrahan, maka kita belajar juga dari dia. Kepasrahan itu awalnya bermula dari sikap percaya, kita percaya kepada Allah. Ketika kita sudah percaya pada Allah, kita percaya Allah itu mengasihi saya. Karena saya percaya Allah mengasihi saya, maka saya juga percaya bahwa Allah yang mengasihi saya itu akan memberikan yang terbaik bagi saya. Kalau sebagai seorang anak, saya percaya kepada papa mama saya. Saya percaya papa mama saya itu sayang sama saya. Maka karena saya percaya papa dan mama saya, maka saya percaya papa dan mama itu akan memberikan yang terbaik untuk saya. Nah, dari sini ketika kita bisa percaya tadi, maka ada suatu keyakinan yang lebih. Dan dari situ mulai timbul sikap kepasrahan dan penyerahan diri. Karena saya percaya, maka saya bisa menyerahkan diri saya. Saya bisa pasrah.
pada kehendak Tuhan itu. Saya bisa pasrah pada apa yang diatur oleh papa dan mama ketika dia kecil. Saya tahu karena mereka akan memberikan yang terbaik, maka saya bisa pasrah, saya bisa menyerahkan diri saya. Dan ada keinginan untuk melakukan apa yang dikehendaki. Nah, jadi ini prosesnya, bagaimana kita bisa sampai pada titik kepasrahan itu. Jadi pertama-tama, ya yang awal kita percaya dulu, tanamkan kepercayaan dulu, sehingga kita bisa sungguh-sungguh percaya pada pribadinya, pribadi Allah, maka kita berani menyerahkan diri, kita berani pasrah kepada kehendak Tuhan, dan kita rindu, kita mau untuk melakukan kehendak Tuhan. Kira-kira bisa tidak? Kita coba ya, belajar kepasrahan itu gak usah langsung tiba-tiba, oh saya mau pasrah. Kita belajar dari awal, seperti Rachel Issue ya. Kita mengenal dan Rachel Issue, kita belajar step by step gitu ya. Kita belajar perlahan-lahan. Mohon setiap hari rahmat yang baru, Tuhan berikan saya rahmat iman, harapan dan kasih untuk hari ini. Besok lagi bangun tidur kita doa lagi, Tuhan berikan saya iman, harapan dan kasih untuk hari ini. Besok lagi begitu lagi. Jadi kita doa seperti Tuhan ajarkan juga, doa berapa kali kan untuk hari ini. Gak usah muluk-muluk, saya mohon untuk sepanjang hidup saya. Tapi kita mohon hari ini Tuhan berikan saya iman, harapan dan kasih. Berikan saya kepekaan. Berikan saya rahmat untuk bisa mau melakukan mereka. Tiap hari kita doa begitu, maka lama-kelamaan kita akan terbiasa dan kita bisa melakukannya. Sehingga kita bisa pasrah total, tidak lagi mengikuti apa yang menjadi kehendak kita, tetapi hanya kehendak Tuhan. Bisa kira-kira? Kita coba ya. Siapa dulu yang bisa ya, kita tidak tahu, Tuhan yang menilai ya. Nah, di akhir sesi ini saya mau cerita, sebagai penutup sesi ini saya mau cerita kisah seorang ibu juga, yang sudah tahu dia juga ya. Nah, jadi ibu ini ibu yang sederhana. Ibu ini tinggal di daerah Jawa Tengah sana, jauh dari sini, jauh dari Australia. Ibu ini pekerjaannya sangat sederhana. Apa pekerjaan ibu itu? Dia penjual tempe. Ibu ini ibu yang menjual tempe. Tempenya juga bukan tempe yang di pabrik ya, tempe yang bikin sendiri. Saya juga nggak tahu sih caranya, tapi tempenya itu dibungkus dengan daun pisang, gitu kan. Nah, lalu setiap pagi ibu ini kan pergi ke pasar untuk jualan tempe. Nah, ibu ini sangat aktif dalam pembaruan karismatik. Jadi ibu ini walaupun dia tinggal di desa, ya ibu sederhana tinggal di desa, tapi dia tuh juga ikut TB, gitu ya. Jadi dia tahu lagu-lagu karismatik, dia tahu cara doa-doa karismatik yang biasa orang-orang karismatik, ya. Dia tahu semua itu dan semakin menambah iman dia. Nah, setiap pagi si ibu ini kan berangkat ke kantor, ke pasar ya. Kantornya di pasar ya, ke kiosnya di pasar itu. Lalu si ibu ini setiap kali kalau berangkat dengan pagi-pagi itu dia doa, puji-pujian gitu ya, puji-pujian penyembahan, lalu dia berangkat. Nah, satu kali ibu ini melihat bahwa tempenya itu masih mentah. Pagi-pagi ketika dia mau berangkat, dia lihat tempenya itu masih mentah. Lalu dia berkata dalam hatinya, kalau tempenya masih mentah, dijual juga nggak akan laku kan, orang mana mau beli tempe yang masih mentah. Nah, lalu dia doa, dia ingat di PD itu pernah diajarkan yang namanya doa perintah, memerintahkan. Tahu kan doa perintah pernah diajar dengan doa perintah dalam nama Yesus, misalnya sakit kepala sembuh, gitu kan? Dalam nama Yesus sakit pada kaki ini sembuh, ya. Pokoknya doa perintah. Ya. Lalu ibu itu ingat dan dia saat itu mengatakan, saya akan doa perintah. Lalu dia doa. Dia doa karena dia orang pede kan, dia bahasa roh gitu ya, dia bahasa roh. Setelah dia nyanyi penyembahan, lalu dia bahasa roh. Setelah bahasa roh, dia tumpangkan tangannya itu di tempat TP-nya itu ya. Dia penumpangkan tangan, lalu dia doa dalam nama Yesus Kristus. Nanti kan ya. Dalam nama Yesus Kristus, perintahkan TP-TP ini
Lalu setelah itu dengan semangat si ibu itu buka tutupnya kan, lalu dia mendapati tempe-tempe itu ya, masih mentah. Lalu dia doa lagi, lalu sekali lagi ya, doa lagi sekali lagi, lebih berwibawa doanya. Dalam nama Yesus Kristus perintahkan supaya tempe-tempe ini menjadi matang. Lalu setelah itu dengan penuh keyakinan juga dia buka lagi, dan ternyata tempe-tempe itu matang. Lalu dia katakan, wah 2 kali mungkin kurang. Apa-apa tuh biasanya 3 kali ya. Yesus jatuh 3 kali, Petrus jatuh 3 kali, jadi saya doa 3 kali. Lalu dia basah lagi, lebih kusuk lagi ya, dia basah lagi, lebih kusuk lagi, dan dia tumpahkan kedua tangannya di atas tempe-tempe itu. Lalu dia doa lagi dengan lebih berwibawa. Dalam nama Yesus Kristus, beritakan tempe-tempe ini semua menjadi matang. Amin, 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 amin. Lalu dia buka dan ternyata tempe-tempenya pintar, masih dia udah setengah mati. Aduh Tuhan, tapi dia nggak, karena dia orang yang beriman ya. Tuhan, saya percaya penyembuhan itu ada prosesnya, karena kematangan juga ada prosesnya. Jadi ketika saya jalan dari rumah sampai ke pasar, proses itu akan menjadi sembuh. Lalu dia dengan iman dia berangkat ke pasar. Sampai di pasar, dia mulai buka kiosnya gitu kan, dia lihat teman-teman yang lain menjual tempe yang lain ataupun sayur-sayuran itu semua sudah ramai. Lalu dia mulai menatang. Tapi muncul lagi keraguan. Jadi Tuhan benar nggak ya tadi prosesnya ini sudah matang atau belum? Gitu kan? Dia ada timbul keraguan. Dia tidak berani ngintip lagi itu tempenya. Ya. Tapi dia mencet gitu kan. Lalu si ibu ini dia doa lagi, saya sekali lagi doa ya sebelum jualan. Dia doa lagi, Yesus Kristus. Tapi karena di pasar jadi dia agak bisik-bisik, ya. Yesus Kristus, perintahkan tempe-tempe dia matang, amin, 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 amin. Gitu kan. Setelah itu dia buka. Dan ternyata tempe-tempe itu matang. Ya masih mentah ya, sih itu kan saya doa, oh lama-lama prosesnya ya, jalan dari rumah ke pasar itu lumayan jauh loh. Tapi kenapa masih mentah? Tapi dia percaya, sudah dia percaya. Tapi ya, mulai timbul keraguannya. Aduh Tuhan, masa sih saya ini kurang iman? Saya ini sudah merasa iman saya tuh, dia sudah percaya sepenuh-penuhnya. Lalu sudah makin siang, dia jadi nggak berani kan? Dia dalam doa, tapi dia melihat teman-temannya yang lain kios-kios yang sudah mulai kosong. Lalu sudah agak siang karena tempenya ternyata masih mentah. Dia kan nggak berani juga untuk panggil orang untuk beli. Gitu ya. Dia masih terus berharap, tapi akhirnya pada saat itu dia mencoba pasrah. Ya sudahlah Tuhan, kalau memang hari ini saya nggak dapat rezeki, ya nggak masalah. Saya tahu besok Tuhan pasti akan memberikan yang lebih baik. Lalu dia mau beres-beresin itu karena sudah siang. Ya, dia mau beres-beres mau pulang karena kan nggak mungkin dia jualan lagi. Tiba-tiba ada seorang ibu lain datang ke kios dia, bu, ibu jualan tempe ya? Lalu si ibu bilang, iya bu, saya jualan tempe. Nah saya mau beli tempe karena dia sudah takut kan, aduh dalam hati si ibu ini dia kata, tempe saya ini masih mentah gitu kan. Dan dia lihat kios-kios yang lain itu di pasar itu semua sudah habis, hanya tinggal kiosnya dia. Lalu ibu yang menjual tempe ini dia mau bilang ya, tapi dia juga siapa tahu sudah matang gitu kan. Dia mau bilang juga enak, oh ibu mau beli tempe, si ibu yang tadi datang itu, ya bu, tapi dari tadi saya putar-putar pasar ini saya belum menemukan tempe seperti yang saya inginkan. Si ibunya mengatakan, bu, saya tuh punya anak tinggalnya di luar kota, dan anak saya itu suka sekali tempe bikinan desa itu. Karena saya mau ke sana butuh waktu, saya cari tempe yang masih mentah supaya sampai di rumah anak saya di kota itu tempenya itu sudah matang. Wah, si ibu itu dia tadinya mau senang dia senang. Aduh Tuhan, jangan sampai matang. Karena dia pikir
Kalau prosesnya tadi betul-betul sudah matang, nanti sudah saya betul-betul ada. Lalu dia doa, jangan sampai matang. Dalam nama Yesus jangan jadi matang. Lalu dia gitu sedikit, dan ternyata TPTC itu akhirnya jadi dia betul, terima kasih Tuhan, saya bersyukur karena TP saya nggak jadi matang. Jadi akhirnya dia tanya, Ibu mau beli berapa? Saya borong semuanya, jadi satu kali jual dia habis. Luar biasa ya Tuhan. Ini bukan fiksi ya, ini kisah nyata. Ini kisah nyata betul-betul. Ibu itu hidup di Jawa Tengah. Dia pernah memberikan kesaksian, dan ini memang unik. Dari situ dia belajar, waktu dia berikan kesaksian dia belajar bahwa yang namanya pasrah itu betul-betul harus pasrah total. Jangan ada tercampur kehendak kita. Jadi kan dia masih ada, dia menyadari itu ada kehendak dia kan, kalau nggak matang, aduh nanti saya nggak bisa jualan, nanti saya nggak dapat rezeki dan lain sebagainya sampai berusaha. Padahal Tuhan itu tahu sesuatu yang lain di luar pikirannya. Tuhan tahu ada seorang ibu lain yang butuh tempe yang masih mentah. Makanya kenapa Tuhan gak jadikan matang? Ya, bukan berarti doa kita nggak berhasil karena Tuhan tidak kabulkan. Karena apa? Karena Tuhan tahu ada yang membutuhkan tempe yang mentah. Jadi kadang kita tidak hanya pikiran kita tahu ini yang terbaik untuk kita, tapi buat Tuhan, Tuhan tahu itu bukan yang terbaik, masih ada yang lebih baik lagi. Kamu belum lihat, nanti kalau saya beri kamu akan tercengang-cengang. Dan ibu ini juga sangat terheran-heran sampai dia menulis sharingnya juga, ya dia kirim ke kami dan dia sharingkan segala macam itu, bahwa dia tidak menyangka dari sekian banyak orang ada orang datang ke pasar dari tempe mentah. Jarang-jarang. Dan itu kalau bukan suatu kebetulan, dia menyadari bahwa tempenya dia belum matang karena Tuhan tahu ada orang lain yang membutuhkan dan Tuhan berkenan. Jadi itu luar biasa ya, itu ujian iman. Ini sekarang Tuhan pakai bumbu, pakai tempenya. Ini tempe ya. Nanti kalau makan tempe cari yang matang dong. Baik, sudah selesai lah sesi kita ini. Jadi kita mau pasrah kepada Tuhan dan kita mau belajar bagaimana Tuhan itu, kita belajar bahwa Tuhan itu mau memberikan yang terbaik, sehingga kita mau belajar untuk bisa pasrah secara total kepada Tuhan. Ayo kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau mau memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi kami. Bantulah kami untuk bisa mengenali semua itu, sehingga kami bisa pasrah secara total terhadap kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon tambahkan pula iman, harapan dan kasih di dalam diri kami saat ini. Kami mau berserah kepadamu, terjadilah apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kehidupan kami, karena kami tahu itulah yang terbaik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.